Bab 905. Mereka semua adalah dewa. Di Plaza Imperial, ratusan dewa berlutut bersama. Mulai sekarang, negara Al-Sutra akhirnya memiliki dewa sendiri. Mari kita ingat nama mereka, Yuchi, Nugua, dan mantan pimpinan Antares, hari ini Devan. Saat ini, suara yang tidak nyaring terdengar dari ponsel pelayan. Ternyata pelayan tersebut sedang bosan dan sedang menelusuri TikTok di ponselnya. Mantan pimpinan Antares, Devan Amor. Kata-kata ini membuat semua orang yang bersiap untuk melecehkan Fiona tercengang. Cepat, tunjukkan padaku. Regal mengambil telepon dari tangan pelayan. Dia pikir dia salah dengar. Namun ketika dia melihat video itu, sudah pasti, itu Devan Amor. Pria itu, dia belum mati. Dia kembali dan menjadi dewa. Dia menggulir video ke bawah dengan cepat. Saya menemukan bahwa hampir setiap video berhubungan dengan Devan. Periksa kembali daftar populer TikTok. Dari nomor 1 di daftar populer hingga 50 di daftar populer. Semuanya tentang kembalinya para negara Al-Sutra. Dan Devan Amor jelas adalah yang paling banyak dicari. Devan benar-benar menjadi dewa. Devan, kamu telah menjadi dewa. Beberapa orang di ruangan itu saling memandang, dan mereka semua bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Beraninya mereka menyerang wanita dewa. Saat berikutnya, beberapa pria berlutut di depan Fiona. Nona Fiona, kami hanya bercanda. Ya, Nona Fiona, kerja sama kami akan terus berlanjut, dan kami tidak menginginkan keuntungan di masa depan. Nona Fiona, tolong jangan berdebat dengan kami. Saat ini, Darian juga mengeluarkan ponselnya. Membuka TikTok. Setelah menontonnya, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Bajingan. Darian hampir mati marah. Namun, dia segera bereaksi. Dia juga berlutut di depan Fiona. Ketua kelas, aku salah. Demi kita menjadi teman sekelas, jangan berdebat denganku. Darian menelan ludahnya dengan panik. Aku baru saja mengatakan Devan tidak akan mati. Saat ini, Fiona juga sangat senang. Tidak, ini tidak mungkin, ini pasti palsu. Valen menggelengkan kepalanya. Direktur Morsa segera menghampiri Valen dan menamparkan wajahnya. Dasar jalang, kamu hampir membunuh keluarga Morsa kami. Direktur Deon juga menghampiri dan menamparkan mulut Valen dengan keras. Nona Fiona, wanita jalang ini menipu kita dan mengatakan bahwa Devan sudah mati, itu sebabnya kami. Bagaimana Devan bisa menjadi dewa? Tidak mungkin, jangan percaya. Ini pasti palsu. Valen masih belum bisa menerima kenyataan. Gila, seluruh internet sudah melaporkannya, dan kamu bilang itu salah. Jika bukan karena kamu, Jalang, tidak menipu kami untuk datang ke sini, kami pasti akan sudah melihat beritanya. Regal menendang perut Valen. Tendangan ini membuat Valen melengkungkan tubuhnya kesakitan. Air mata langsung mengalir di wajahnya. Nona Fiona, jangan khawatir, kami tidak akan mengampuni wanita ini begitu saja. Regal melepas mantelnya. Sambil menghampiri, dia memberikan beberapa tamparan keras kepada Valen. Ketua kelas, selamatkan aku salah, tolong selamatkan aku. Valen tahu bahwa hidup akan lebih buruk daripada kematian jika dia jatuh ke tangan para pemuda ini. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya sekarang hanya Fiona. Fiona menggigit bibirnya erat-erat dan berkata, Valen, aku tidak punya dendam denganmu, mengapa kamu ingin menyakitiku seperti ini? Jika mereka tidak melihat berita hari ini, apa yang akan terjadi padaku? Jadi, apa yang akan mereka lakukan padamu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Fiona selesai berbicara, dia langsung keluar ruangan. Ketua kelas, jangan pergi, selamatkan aku,
selamatkan aku tidak ingin dilecehkan oleh mereka. Valen menangis. Sayangnya, Fiona tidak menoleh ke belakang. Tidak, tolong jangan. Valen memandang keempat pria itu dengan mata jahat dan sangat ketakutan. Regal mencengkeram leher Valen dan mengutuk, "Apa? Kamu pikir kami semacam sampah dan kotoran dan bisa lolos begitu saja? Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu sepersepuluh cantik dari kecantikan Nona Fiona. Kamu terlihat seperti pelacur. Bahkan jika kamu melepas pakaianmu, Lao Tzu tidak tertarik padamu." Direktur Deon mencibir. "Kamu tidak mau macam-macam denganku." Valen sangat gembira. Meskipun dia dihujat, tapi dia bahagia. Setidaknya, dia tidak akan dilecehkan. "Tentu saja tidak, tapi sebentar lagi, kami akan menjualmu ke Myanmar Utara. Meskipun kamu tidak terlalu cantik, kamu mungkin akan sangat populer di sana." Direktur Morsa tertawa jahat. Wanita ini hampir menyebabkan mereka hancur. Bagaimana mereka bisa membiarkan Valen pergi begitu saja? Tidak, Valen ketakutan. Dia telah mendengar beberapa informasi tentang tempat itu. Jika dia benar-benar dijual di sana, dia mungkin tidak akan memiliki tubuh utuh bahkan setelah dia meninggal. "Pengawal, seret dia ke bawah." Segera, beberapa pengawal kuat masuk dan menyeret Valen seperti anjing mati. Valen tidak pernah memimpikannya. Karena kecemburuannya, dia akhirnya mendapat karmanya. "Devan, kamu menyelamatkanku lagi." Fiona juga sedang menelusuri video di dalam mobil Ferrari merah. "Dulu, kamu bilang kamu ingin menjadi pria di belakangku. Kupikir kamu tidak bersungguh-sungguh. Sekarang sepertinya aku yang tidak percaya padamu." Ekspresi kekecewaan yang mendalam muncul di mata indah Fiona. Dia tahu bahwa jarak antara dia dan Devan semakin jauh. Plaza Imperial. Pada saat ini, selain para dewa dari seluruh dunia, lebih dari 200 penguasa negara juga hadir. Dalam situasi ini, bahkan jika mereka meroket, mereka harus bergegas. "Adik, ketika upacaranya selesai, jangan pergi dulu." Frances berbisik pada Devan. Saat ini, Devan dan Frances sedang duduk bersama. "Oh, kakak, apakah kamu punya suatu kegiatan?" Devan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu baru saja berlutut padaku, bukankah kamu ingin aku berlutut juga?" kata Frances malu-malu. Tentu saja. Dia sengaja menutupi wajahnya dengan tangannya saat berbicara. Ada banyak orang berkuasa yang hadir, mungkin mereka bisa menilai apa yang dia katakan dari bentuk mulutnya. Kata-kata Frances tiba-tiba membuat hati Devan terasa panas. Di saat yang sama, dia sedikit malu. "Ada apa, adik? Apakah kamu tidak ingin bersama kakak senior?" Melihat ekspresi aneh Devan, Frances berkata dengan sedikit agresif. "Bukan, Kak, tidakkah kamu menyadari bahwa ada banyak orang yang melihatmu sekarang?" Devan terbatuk. "Melihat aku?" Frances melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa, benar saja, banyak orang sedang melihatnya. Meskipun dia sekarang adalah ratu pertama Antares. Namun nyatanya, semua penghargaan ini diberikan oleh Devan. Dewa-dewa itu tidak akan menganggapnya serius sama sekali. Tidak ada dewa yang memberikan perhatian khusus padanya. Tapi tidak tahu kenapa, pada saat ini, semua dewa itu memperhatikannya. "Oh ya, kenapa mereka menatapku?" Frances sedikit bingung. "Kakak, meskipun kamu hanya berbicara dengan suara rendah, mereka semua adalah dewa." Devan berkata langsung dengan suara normal. Bersambung. Bab 906 Pria yang mampu meraih bintang. "Ah, apakah mereka mendengar apa yang baru saja kukatakan?" Wajah Frances memerah seketika. Awalnya dia bermaksud menggoda Devan, tapi dia tidak menyangka. Sekarang ini memalukan.
Tidak semua orang dengar, aku sudah mematikan suara sekarang, mereka tidak bisa mendengar apa yang kita katakan lagi. Senior, katakan saja apa yang kamu mau sekarang, Devan tersenyum sinis. Aku tidak mau mengatakan apa-apa, sungguh memalukan. Frances menutupi wajahnya dengan kedua tangan, berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Ini pertama kalinya dia merayu, dan didengar oleh begitu banyak orang. Melihat wajah Frances memerah seperti ini, Devan merasa itu sangat menggemaskan. Dia langsung mendekati Frances dan merangkulnya. Awalnya Frances ingin menolak malu-malu. Tapi akhirnya dia menuruti dengan meletakkan kepalanya di bahu Devan. Sekarang, prianya adalah yang terkuat di Antares. Kenapa harus malu? Lebih baik malu daripada dihina, kan? Citranya sudah lama tercemar oleh hinaan dewa asing. Apa gunanya malu? Dan saat ini, mungkin setiap wanita ingin dipeluk oleh Devan. Sekalipun tidak sejuta, pasti ada 100.000. Menjadi wanita seorang dewa, itulah berkah yang didapat selama 8 kehidupan. Frances memikirkan hal yang tepat. Pada saat ini, ribuan wanita melihatnya dengan iri. Sebenarnya, Devan sudah lama menjadi kekasih impian semua wanita Antares. Adapun dewa lain, mereka tidak mengerti. Sekarang, mereka telah menyaksikan perilaku banyak dewa. Benar-benar bertindak sesuai keinginan mereka. Mereka bahkan tidak menganggap orang biasa sebagai manusia. Tapi Devan berbeda. 2 tahun yang lalu, dia adalah pemimpin Antares. Pernah berperang di planet asing untuk Antares. Dia adalah pahlawan semua orang Antares. Fakta bahwa Antares telah berkembang sampai saat ini. Yang paling penting, 99% itu berkat Devan. Karakternya tidak sesangar dewa lain. Dia kejam, ya, tapi hanya terhadap musuh. Seperti Mahalini, yang masih menderita 18 siksaan. Tapi teriakannya sudah dibisukan untuk tidak mengganggu upacara. Tapi siksaan itu belum berhenti. Meskipun Dewa Devan sangat kuat, dia tidak pernah menyakiti orang biasa tanpa alasan. Inilah dewa sejati di hati mereka. Dewa yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Devan, dewa asing itu tidak pantas disebut dewa sama sekali. Di hadapan dewa seperti ini, bagaimana mereka tidak menyukainya? Pada saat ini, setiap wanita yang ingin menjadi wanita dewa Devan, lebih dari 1 miliar. Sepertinya upacara hampir selesai. Devan berdiri. Hari ini, selain membuat Frances menjadi permaisuri pertama Antares, dia memiliki satu hal penting lagi untuk dilakukan. Karena dia masih berutang janji kepada seorang wanita, yaitu melamar Evelyn. Ketika meninggalkan Antares, Devan pernah mengatakan kepada Evelyn, ketika dirinya kembali dari Athenia, dia akan melamar Evelyn. Devan langsung mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara. Dia berkata, hari ini, aku ingin menyatakan cinta kepada seseorang, tolong saksikan. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin dari tas harta karunnya. Cincin itu sangat unik dalam desainnya. Terutama bagian tengahnya, bukan batu permata, tapi bola cahaya yang menggantung. Bola cahaya itu tampak seperti matahari yang menyusut, berkilau dengan kegemilangan seperti bintang. Namun, tidak secerah bintang. Sangat indah. Cincin apa ini? Cantik sekali. Aku belum pernah melihat cincin seindah ini seumur hidupku, jauh lebih baik dari cincin berlian. Apa itu cincin berlian? Apakah cincin berlian bisa bersinar? Orang-orang membahas dengan antusias. Jelas, cincin itu pasti merupakan harta yang tak ternilai. Lagi pula, itu dibuat oleh Dewa Devan, tidak mungkin cincin biasa. Pada saat itu,
jika aku tidak salah, cincin itu dipoles dengan sebuah bintang. Ujar seorang dewa asing menelan ludah. Apa? Sebuah bintang dipoles di cincin? Apakah itu benar? Banyak orang terkejut oleh kata-kata dewa itu. Memasang bintang di cincin. Ini teknik yang menakutkan. Tidak heran, Dewa Devan. Ya, cincin ini memang sebuah bintang. Itu khusus dibuat oleh Devan untuk Evelyn. Apa berlian yang abadi dibandingkan dengan bintang? Di depan bintang, mereka semua hanyalah sepele. Pria ini sungguh bisa memetik bintang dari langit. Inikah lamaran legendaris dengan bintang? Sangat romantis. Wanita mana yang beruntung dipilih oleh Dewa Devan? Pada saat ini, setiap wanita yang menyaksikan adegan ini menunjukkan ekspresi iri. Sebuah bintang. Ini benar-benar memetik bintang dari langit dan memberikannya padanya. Aku kira pasti Ratu Naga. Ya, pasti Ratu Naga. Bagaimanapun, Dewa Devan baru saja berlutut pada Ratu Naga. Banyak orang berspekulasi bahwa tokoh utama wanitanya adalah Frances. Tapi Frances tahu, orang yang diaku Devan bukanlah dia. Tapi dia tidak cemburu. Bagaimanapun, bagi Devan, Evelyn adalah satu-satunya wanita yang mencari keadilan untuknya setelah dia mati. Di tengah semua harapan yang memenuhi ruangan, Devan dengan perlahan membuka tabir misteri yang menyelimuti. Lah berlutut setengah menunduk, tangannya menggenggam erat sebuah cincin. Evelyn, maukah kau menikah denganku? Suaranya terdengar pelan, namun begitu merasuk ke dalam ruangan. Inilah kekuatan seorang dewa. Sungguh, aku iri, dicintai oleh seorang dewa. Ya, seandainya itu aku, mungkin aku akan langsung pingsan karena bahagia. Pada saat itu, setiap wanita yang menyaksikan siaran langsung itu, hatinya tersentuh mendalam oleh adegan ini. Bahkan para dewi yang hadir pun terhanyut oleh momen tersebut. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa memasang bintang di dalam cincin. Apa, Evelyn? Apakah ini serius? Suara seorang dewa laki-laki asing terdengar gemetar. Sebenarnya, begitu mengetahui bahwa Devan adalah pemimpin Antares, dewa asing tersebut mulai berkeringat dingin. Setelah Devan selesai berbicara, ia menunggu kedatangan Evelyn, telah mengutus seseorang untuk menjemputnya. Tuan muda, ada yang tak beres. Mendadak, suara Sanchi bergema dalam benak Devan. Ada apa? Devan mengernyitkan dahinya. Sebelum menyatakan perasaannya, ia telah mengutus Sanchi untuk menjemput Evelyn. Namun sekarang, Sanchi kembali tanpa membawa kabar tentang Evelyn. 6 bulan yang lalu, keluarga Sinarmas telah menikahkan Evelyn dengan seorang dewa, ujar Sanchi mengernyitkan keningnya. Apa yang kau katakan? Devan bangkit berdiri dengan tegas, wajahnya kelam. Biarkan mereka menjelaskannya sendiri. Dengan satu gerakan tangan Sanchi, puluhan anggota keluarga Sinarmas muncul di hadapan Devan. Melihat kehadiran Devan, seluruh anggota keluarga Sinarmas bersimpuh di tanah. Maafkan kami, Devan. Kami pikir kau telah tiada, ujar Edward ketakutan. Pria itu juga seorang dewa, apa yang bisa kami lakukan? Tuan Edward gemetar tak menentu. Mereka tidak pernah menduga bahwa Devan akan kembali, bahkan menjadi seorang dewa. Bersambung.